acara segera dimulai. Yang terhormat Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun yang hadir secara virtual, yang kami hormati Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, para staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah, stakeholder yang juga hadir secara virtual, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya kita diperkenankan berkumpul bersama dalam rangka pembukaan Forum Perangkat Daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026. Mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang insya Allah mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertemuan. Insya Allah melalui Pak Sekda saya minta untuk di absen betul kepedulian seluruh staf OPD dan kepala bagian untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini rasanya sangat penting buat kita semua. Secara khusus di kesempatan ini pelaksanaan forum OPD penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026, arah kebijakan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh OPD untuk 3 tahun ke depan. Hari ini dibahas, didiskusikan, dan diberi saran masukan untuk membuat rancangan Renstra yang insya Allah sudah disiapkan. Hadirin yang saya hormati, berhubungan dengan upaya pembuatan rancangan Renstra OPD tahun 2024-2026, maka beberapa hal pokok yang perlu saya sampaikan adalah melalui kebijakan yang diatur dalam Renstra sebagai dokumen yang berfungsi sebagai petunjuk arah. Renstra harus memiliki tingkat analitis yang kuat, capaian dan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya harus menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan OPD tahun-tahun mendatang. Dan yang paling penting saya mengharapkan adalah setiap perencanaan yang dilaksanakan itu harus tuntas, baik itu infrastruktur atau apa saja yang dilaksanakan. Yang contoh oleh Bapak Presiden kita bahwa
Kita membangun jembatan, tapi tidak ada jalan ke situ. Kita membangun gedung, tapi tidak ada pagarnya, tidak ada dunia. Hari ini ada stakeholder dari masyarakat dan unsur-unsur tim perguruan tinggi yang hadir secara virtual. Masukan dan saran dari stakeholder itu supaya dicatat sebagai bahan penyempurnaan. Penyajian akademis itu sangat penting dalam menghitung kegiatan-kegiatan kita ke depan. Seperti halnya dokumen RPD disusun pada level pemerintah daerah, Lensa di level OPD juga harus menekankan pencapaian target-target nasional, RPJMN dan isu-isu strategis. Yang pertama tentu berkaitan dengan pembangunan manusia. Prioritas stunting dan kemiskinan ekstrim adalah target yang harus menjadi perhatian. Sebentar akhir dari sambutan ini, saya akan menyampaikan pesan-pesan Presiden. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk stunting sampai dengan tahun 2022 Maluku Tenggara berada di tingkat di angka 16,98%. Tahun 2018 stunting Maluku Tenggara masih ada di angka 30,01%. Alhamdulillah puji Tuhan dalam waktu 4 tahun sudah mampu diturunkan lebih dari 13%. Kita masih harus mengejar target nasional 14% pada tahun 2024. Dan ini saya yakin bahwa kita pasti bisa. Andaikan bahwa di yang mendatangnya pada akhir tahun atau pertengahan tahun, maka saya yakin yang ada di dana HOI atau dana desa itu untuk beberapa kegiatan termasuk di dalam stunting, dan diperkenankan bahwa ditugaskan kepada seluruh kepala HOI supaya menjadi bapak angkat untuk mencegah stunting ini di kampung masing-masing. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Sekda, supaya kita urut rembuk kira-kira dalam mencegah kemiskinan ekstrem ini atau menjawab ini, karena targetnya adalah 2024 itu harus 0% target dari Bapak Presiden kita, artinya pemerintah pusat. Berarti kita harus membagi tugas kita dari semua dinas untuk kita bisa mencapai angka 0% pada tahun 2024. Karena semua datanya sudah jelas, by name, by address, tidak banyak atau tidak layak huni. Nah, jadi kerjasama dari kita semua pihak, yaitu PUPR, mulai dari capil untuk membantu mendata, lalu PUPR, perumahan lainnya itu pasti kita urut untuk bisa menangani itu. Ketika kita terakhir filosofi orang K yang boleh pukul itu bangun waktu itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PPDB yang bersentuhan langsung dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem harus saling bersinergi, berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adalah turunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0% pada tahun 2024. Ini ego-ego dari OPD ini harus kita tinggalkan. Kita berbentuk menjadi satu untuk bisa menjawab ini. Yang berikutnya yaitu fokus turunkan stunting yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang ketiga itu fokus turunkan stunting. Ini berbeda dinas kesehatan, keluarga berencana dengan turun sampai ke puskesmas dan kadang-kadang yang ada di kecamatan di OIS masing-masing, bersama dengan pendamping, bersama dengan PMD yang keras untuk menangani ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau misalnya diadakan lagi, diambil dokumen data kembali, maka kita sudah mencapai angka 14% itu sebenarnya. Tetapi sudah oke, target nasional itu yang kita kejar yaitu tahun 2024 harus 14%. Yang berikutnya, perhatikan investasi, jangan ada izin yang berbulan-bulan. Ini arahan Presiden. Jadi PT SB, saya berharap dengan segala hormat supaya kalau misalkan ada yang mau invest, berikan kemudahan kepada mereka. Bahkan sering saya kampanyekan kan bicara apa
berikan mereka tax holiday, kemudahan. Kan bila perlu tidak usah mengeluarkan apa-apa selama 6 bulan. Apa nanti tersebut berapa bulan, 1 bulan, 6 bulan atau setahun. Yang penting adalah perjanjian kita dengan mereka untuk menggunakan tenaga kerjaan lokal yang akhirnya akan mengurangi pengangguran di daerah kita. Itu yang memang ya saya selaku kepala daerah, yang bertanggung jawab juga selaku orang tua, saya sampaikan itu supaya kita tinggalkan semua perbedaan itu, lalu mari kita menyatu untuk membangun daerah. Dan waktu saya kan tidak lama, kurang lebih 7 sampai 8 bulan lagi akan selesai menjalankan tugas. Tetapi rakyat kita tetap ada, daerah kita tetap ada. Itu yang saya perlu dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya adalah pastikan OPD. Pastikan bahwa APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Ini yang terakhir yang saya. Jadi pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Yang keenam, kabupaten kota harus, nah ini termasuk yang sekarang kita bahas. Kabupaten kota harus pula mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memang itu kita punya rumput laut. Jadi yang dimaksudkan di sini oleh Bapak Presiden adalah potensi atau diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah. Misalkan kita punya rumput laut, Nyono punya pasir panjang. Apa yang kita harus angkat? Misalkan Maluku Tenggara pasir halus dunia, atau Maluku Tenggara Seaweed Estate. Jadi ke depan bukan lagi Maluku Tenggara hebat, tapi Maluku Tenggara keindahan. Maluku Tenggara keindahan, pasir panjangnya atau apa itu Maluku Tenggara Seaweed Estate bisa juga. Sehingga kesan saya perencanaan ke depan harus berbasis data. Kita kerja tanpa data, duduk mereka-reka saja. Jadi kita juga untuk pariwisata, kita juga harus menyebutkan bahwa angka data by name, by address yang masuk wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah kita itu jumlahnya berapa, dan ikut menaikkan ekonomi masyarakat itu seperti apa, dan juga intervensi dari dinas-dinas terkait untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka dengan perbaikan rumah yang nanti disewa atau apa di Pasir Panjang, juga di tempat-tempat lainnya. Itu kita harus konsen untuk itu. Masyarakat kita bahagia, masyarakat kita sejahtera, berarti pemerintah juga aman. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sektor-sektor yang saling berkaitan harus meninggalkan ego masing-masing. Jadi ego ya masing-masing harus ditinggalkan. Pandangan-pandangan politik kita yang berbeda, kita semua harus melihat Maluku Tenggara secara utuh. Jadi kita boleh berbeda dalam pandangan dalam dunia yang lain, tetapi dalam pemerintahan daerah mari kita berpandangan sama. Sesudah itu kita berpandangan berbeda, itu saya mohon maaf, sekali lagi tidak ada masalah buat saudara-saudara. Buat saat ini konsentrasi saja untuk kita bagaimana membangun daerah kita dengan baik. Saya secara pribadi mungkin ini yang terakhir untuk saya ikuti, karena bulan Oktober, tanggal 3 Oktober saya sudah selesai. Tim anggaran, kalau ada hal-hal yang keliru di situ, ya mari kita bicara. Saya sebagai kuasa anggaran, ada tim anggaran yang harus bertanggung jawab. Jadi kita tidak perlu mencari salah siapa-siapa di situ. Itu yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pakai jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dan dalam mimpi. Kalau ada hal-hal di luar itu, ya mari kita bicara. Tidak perlu harus membangun kekuatan lain dan untuk membusukan di dalam pemerintahan ini. Saya pikir tidak bisa. Jadi itu menjadi catatan saudara semua.
apa yang setelah bicarakan di DPR sebagai mitra sejajar kita, saya juga mengerti, saya juga paham. Misalkan soal sarana ibadah, ada yang tidak sepakat, itu mari kita jelaskan. Kita jelaskan, dan saya sudah ketemu dengan SNI, sudah selesai. Dan ada pekerjaan yang tidak memenuhi target karena kondisi alam, juga sudah saya sampaikan. Tapi ada yang mau cari celah di situ, ya silakan saja. Jadi Pak Sekda, saya berharap bahwa Bapak selaku Ketua Timbalan, mari kita buat strategi yang bagus untuk sekedepan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan sekali lagi ego-ego atau pandangan politik yang berbeda, jangan kita bawa masuk dalam birokrasi atau saling mencari kesalahan di sini. Mari kita menyatu menjadi satu. Saya sudah ngomong tentang hukum saudara. Saya tidak punya rahasia apa-apa saudara. Jadi mari diserahkan dinas sosial, betul-betul catat kemiskinan ekstrim itu data ini banyak itu harus betul-betul. Lalu pergerakan dari pariwisata, atau pergerakan dari PUPR, atau pergerakan dari perumahan, apapun untuk kita menjawab. Bukan kita saling habiskan energi untuk saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Aturan jelas, aturan undang-undang jelas, aturan PP jelas, aturan DPR jelas. Kalau misalkan ada kendala-kendala itu, mari kita urut dan bicara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang kurang tepat, mari saya mohon maaf, dan yang pasti yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita merancang, mendiskusikan dan merekomendasikan hal-hal untuk dijadikan kebijakan dalam 3 tahun ke depan untuk Maluku Tenggara. Siapapun pimpinannya, Maluku Tenggara tetap ada. Siapapun pimpinannya, rakyat kita tetap ada. Bukan berkurang tapi malah bertambah. Siapapun pimpinannya, tempat-tempat hubungan harmonis kekeluargaan antara Panganan, Maluku, dan Meneheng pun itu sudah tetap ada. Hari ini kita berbeda, besok kita bersatu. Itu hal yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu hadirin yang hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan atau tambahan di kesempatan ini. Selamat dan sukses melaksanakan forum Restra atau PD tahun 2004. Mudah-mudahan selamat berdiskusi dan selamat bermusyawarah. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian harapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan saya nyatakan dibuka. Terima kasih bagi kita semua. Salam, Om Santi Mamuraya, salam kebajikan. Terima kasih sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Talib Renhoran. Mempersiapkan diri, menenangkan hati kita untuk selanjutnya kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami memimpin doa dalam keyakinan agama Islam dengan segala rendah hati kami dan Bapak dan Ibu yang muslim agar dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Ya Allah, di sebagian waktu siang yang berbahagia ini, kegiatan forum perangkat daerah, rencana strategis perangkat daerah guna menyerap saran dan masukan dari berbagai OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ya Allah, ya Allah, untuk maksud paling penting ini kehadirat-Mu, kami menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan, seraya memohon kehadirat-Mu. Bimbinglah kami semua, tuntunlah kami semua, tanamkan rasa cinta dan tulus di setiap hati dan sembari kita, untuk kami tetap
menyatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, untuk menyatakan rencana strategi kami di masing-masing lingkup perangkat daerah. Ya Allah, ya Allah, inilah kami hamba yang seuntai doa singkat ini kehadirat-Mu. Kami mohon terimalah doa dan munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Orang yang telah memimpin doa pada kesempatan ini, mudah-mudahan doa kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara yang hadir secara virtual, dan terima kasih kepada Sekretaris Daerah, Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian acara pembukaan forum perangkat daerah pada kesempatan yang telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Untuk itu kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah untuk memberikan pengantar kepada Bapak Dr. Landus Ahmad Yani Rahwarin MSI. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom dan selamat siang. Bapak Bupati Maluku Tenggara yang saya hormati, para staf ahli Bupati, para asisten dan yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tenggara yang saya hormati, para kabak, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Terhormat Pak Bupati dalam sambutan beliau tadi, bahwa forum ini kedudukannya sangat penting untuk harus dilakukan dalam kaitan dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2017 tentang Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah, di mana tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik itu urusan wajib maupun urusan kuliah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada pimpinan OPD itu pemerintah daerah Kabupaten Tenggara yang ada pada kesempatan ini, maka perlu disusun sebuah pedoman, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Renstra tahun 2024-2026 yang disusun dapat berfungsi sebagai dokumen penjabaran rencana pemerintah daerah di level organisasi perangkat daerah. Dengan berikut, Renstra ini menjadi pedoman untuk menyusun renja organisasi perangkat daerah tahun 2024, 2025 dan 2026. Yang berikut untuk menjamin konsistensi, maka program yang ditetapkan dalam rangka mengakomodir seluruh kegiatan di dalam SPD hanya program-program prioritas, juga termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi dalam kaitan dengan isu-isu strategis yang akhir-akhir ini banyak OPD yang mengikuti kegiatan rapat atau rakernas di tingkat pusat. Maka seluruh program yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Bapak Presiden sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati, inilah yang menjadi skala prioritas kita dalam menyusun program untuk Renstra kita di tahun 2024, 25 dan 26. Ini perlu menjadi perhatian kita sekalian Pak penyusunan, yaitu yang pertama persiapan penyusunan. Persiapan penyusunan ini nanti dikoordinir oleh Bapak Bangga yang menjadi tim, dan sebenarnya juga sudah disampaikan kepada seluruh OPD, sehingga OPD yang belum menyampaikan nama-nama yang masuk di dalam tim ini akan segera mungkin, sehingga oleh Bapeda sudah bisa menyusun timnya, dan kemudian nanti tim ini akan merapat secara teknis dan melaksanakan tugas penyusunan sebagaimana yang kita harapkan. Yang kedua, orientasi penyusunan Renstra, yaitu sudah kita lakukan dan sudah dilakukan sosialisasi pada tanggal 27 Desember tahun 2022. Jadi
penyusunan register ini sudah dilakukan sosialisasi. Jadi nanti dengan hasil sosialisasi yang ada, Bapak Ibu sudah bisa paham bagaimana register dari masing-masing mobil ini disusun, kemudian nanti bersama-sama dengan Bapeda melakukan elaborasi untuk menyusun rencana tentang pemerintahan. Ibu Bupati, ada hal yang perlu disampaikan, marilah kita sampaikan di dalam sebagaimana juga Bupati tadi. Jadi perhatian serius kita untuk segera menyelesaikan register ini sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Jangan sampai register ini tidak selesai pada target waktu yang ditetapkan. Itu juga akan berpengaruh terhadap kebijakan strategis kita ke depan. Yang kelima, verifikasi. Ini nanti dibawa koordinasi Bapeda. Di dalam verifikasi ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, penyampaian dokumen rancangan register dapat diketahui disampaikan secara tertulis dengan pengantar. Jadi Bapak Ibu, register dari masing-masing OPD segera disampaikan kepada Pak Lima. Dan kalau bisa ada surat pengantar, dan nanti Bapak harus meneliti terhadap surat itu, surat masuk, jangan sampai nanti ada yang belum masuk sampaikan bahwa kita sudah sampaikan. Ini kadang-kadang juga hal yang klasik itu yang nanti menjadi penghalang dalam kaitan dengan penyusunan register.